Yang enak yang udah di atas. Betul banget, Bang. Kalau kita jadi karyawan, pasti yang enak manajer kita. Kalau kita jadi manajer, pasti yang enak yang di atas kita lagi. Kalau saya jadi konsumen, yang enak yang punya warung. Kalau saya buka warung, yang enak yang saya belanjain tuh di pasar. Yang jualan di pasar, yang enak tuh yang grosirnya. Yang grosir, yang enak tuh agennya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, dimanapun kita berada, adakah yang di bawah yang diuntungkan? Yang enak yang di bawah? Gak ada ya. Semuanya juga yang enak yang di atas. Cuman pasti perlu proses untuk menuju ke atas. Nah, kalau misalkan kita jadi karyawan, tentunya perlu waktu yang lama juga. Harus kerja keras, komitmen di perusahaan, harus menunjukkan skill yang bagus, ya, kinerja yang bagus, baru nanti kita bisa naik pangkat. Tapi terkadang juga ada yang dimana dia tiba-tiba baru masuk, langsung jadi senior kita. Kenapa? Karena mungkin dia punya relasi, atau misalkan dia dekat sama manajer dan lain sebagainya, hingga akhirnya kita merasa dikucilkan, ya, gak dihargai. Kita ya kerja udah lama gak naik pangkat, dia yang masih baru udah naik pangkat gitu. Nah, sedangkan di bisnis ini kita gak bisa seperti itu. Semua orang yang bergabung ke bisnis ini tuh mulai dari nol, nggak tiba-tiba dia langsung banyak timnya, ya. Mau siapapun dia, apapun latar belakangnya, baik itu misalkan pejabat, ya, ketika gabung ya dari nol, harus belajar juga. Mau dia ustadz juga atau siapapun, pasti mulai dari nol kalau gabung ke bisnis ini. Nggak tiba-tiba ada di atas kita. Jadi bisnis ini adil, beda dengan di luar. Dan yang paling penting, ya, ketika saya jalankan bisnis ini, banyak sekali yang di atas saya nggak merasa enak. Kenapa? Karena nggak dapat hasil. Padahal saya bukan termasuk orang yang paling awal bergabung. Udah banyak orang yang bergabung. Udah mungkin ratusan ribu yang gabung. Tapi ya alhamdulillah, sekarang saya bisa masuk ke top income yang kelima di bisnis ini. Artinya tidak menguntungkan yang di atas kalau yang di atas tidak mau kerja. Dan tidak menguntungkan yang gabung lebih dulu kalau misalkan dia nggak mau jalankan bisnisnya. Dan saya juga tidak akan dapat keuntungan kalau saya nggak mau membina reseller-reseller saya. Tapi alhamdulillah karena saya mau membina, mengarahkan, ya, mendampingi, alhamdulillah hingga akhirnya banyak banget reseller saya yang membuktikan bisa berhasil di bisnis ini. Hingga akhirnya alhamdulillah saya bisa dapat keuntungan juga. Jadi kalau misalkan Anda gabung, ya walaupun Anda gabung di bisnis ini saat ini, terus 5 tahun kemudian Anda karena nggak jalan, atau Anda hanya sekedar jualan-jualan aja, atau misalkan hanya sekedar cari duit doang, cari cuan doang, dan nggak mau membina tim Anda, 5 tahun ke depan Anda bukan siapa-siapa. Karena bisnis ini tuh siapa yang mau jalankan, yang mau membina timnya, yang mau mensukseskan reseller-sellernya, hingga akhirnya reseller-sellernya punya karakter yang bagus, pengembangan dirinya bagus, ya, timnya solid, hingga akhirnya terciptalah sistem, hingga akhirnya wajar kalau Anda dibayar secara besar-besaran dari bisnis ini. Jadi kira-kira gimana? Yang enak yang udah di atas atau bagaimana?